Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini channel Banjali akan menyampaikan dua berita tentang kenaikan BBM dan yang kontra atau demo. Baiklah, berita yang pertama adalah penyesuaian harga BBM jadi momentum, alihkan APBN dan maksimalkan EBT. Penulis Fatia Yasmin. Editor Aditya Mulyawan. Kompas.com, tanggal 3 September tahun 2022. Pukul 13.43 waktu Indonesia Barat. Kompas.com, penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM, subsidi yang akan dilakukan pemerintah menjadi momentum pengalihan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). Oleh sebab itu, pemanfaatan APBN harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Salah satunya, dengan menyesuaikan harga BBM sekaligus membatasi penggunaan hanya untuk masyarakat yang membutuhkan. Pengamat isu strategis Prof. Imron Khotan menyatakan, dari total jumlah APBN, terdapat sekitar 20% APBN yang terkunci untuk pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran. Kurang lebih 20% dari APBN kita itu terkunci untuk subsidi. Hal ini tidak sehat karena yang selama ini terjadi tidak tepat sasaran, kata Imron dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022. Maka dari itu, lanjutnya, diperlukan penajaman subsidi sejak dini agar anggaran APBN tidak habis pada September tahun 2022. Diperlukan penajaman penggunaan subsidi sehingga APBN kita tidak tertekan. APBN yang tersisa sekarang ada 502 triliun rupiah dan sudah disisihkan. September ini, kemungkinan APBN akan habis. Kalau diteruskan pada September, kita harus nambah lagi 198 triliun rupiah, ungkap Imron. Tak hanya membebani APBN, ia menyebut, penggunaan minyak berbahan fosil juga membawa banyak dampak buruk. Hal ini terlihat dari adanya kenaikan harga minyak dunia yang terus mengalami peningkatan sejak 50 tahun terakhir. Selain memiliki jumlah yang terbatas, eksploitasi energi berbahan bakar fosil juga memicu produksi karbon dioksida yang dikenal beracun bagi manusia dan lingkungan. Saat ini, pemerintah memiliki target untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan melakukan reduksi emisi karbon sebesar 30%. Namun, hal tersebut akan sulit dicapai apabila APBN terus terkunci hanya untuk memberikan subsidi BBM. Oleh karena itu, momentum strategis ini harus dimanfaatkan untuk mengalihkan atau setidak-tidaknya membaurkan dengan energi terbarukan. Menuju pada secara total menggunakan EBT, tutur Imron. Terkait pemanfaatan EBT, Imron menganggap Indonesia sangat memiliki potensi pemanfaatan EBT yang melimpah. Oleh karena itu, sudah saatnya efisiensi APBN dilakukan dengan memberlakukan penyesuaian harga BBM. Indonesia bisa sekali memanfaatkan EBT karena tenaga listrik, air ada, surya melimpah sepanjang tahun. Kita manfaatkan momentum ini untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) juga. Gas bumi kita juga praktis melimpah. Namun, selama ini tidak dimanfaatkan karena terbuai dengan subsidi, terangnya. Imron mengaku, upaya penyesuaian harga BBM bersubsidi dilakukan demi menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya rakyat memberikan apresiasi dan mendukung kebijakan tersebut. Jadi mari kita tunjukkan kesatuan dan persatuan bangsa karena tujuan dari pemerintah itu menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Subsidi itu tidak lagi semata-mata pada komoditas, tetapi kepada masyarakat yang membutuhkan. Maka kita harusnya mengapresiasi daripada harus melawan kebijakan tersebut, pungkasnya. Selanjutnya berita kedua adalah gelar demonstrasi tolak kenaikan harga BBM subsidi, BEM bawa sejumlah tuntutan buat pemerintah. Penulis, Danang Triatmojo, Editor, Johnson Simanjuntak. Kompas.com, tanggal 1 September tahun 2022, pukul 18.09 waktu Indonesia Barat. Jakarta, Kompas.com, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Nusantara bersama sejumlah aliansi mahasiswa lainnya menggelar aksi demonstrasi menolak rencana
Kenaikan harga BBM subsidi Pertalite dan solar. Aksi terpusat di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, pada Kamis tanggal 1 September tahun 2022. Koordinator Pusat BEM Nusantara Ahmad Farouk menyampaikan aksi mereka hari ini membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo. Di antaranya, mereka menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi karena akan berefek domino terhadap ekonomi masyarakat terutama kelas menengah ke bawah. Massa juga menuntut Presiden Jokowi untuk mengumumkan bahwa rencana kenaikan BBM subsidi batal dilakukan. Tolak rencana kenaikan harga BBM, PMII Kota Palopo gelar aksi demo hingga bakar ban bekas di jalan. Kami meminta pemerintah mengevaluasi kinerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam penyaluran BBM subsidi, kata Farouk dilansir dari tribunnews.com, Kamis tanggal 1 September tahun 2022. Mereka juga meminta pemerintah menindak tegas terhadap penyelewengan penyaluran karena pembengkakan harga BBM terjadi akibat subsidi yang tidak tepat sasaran. Sebab menurut mereka yang mengacu pada riset BKF, bahwa 60% masyarakat kaya menikmati 70,3% BBM subsidi. Sedangkan 40% masyarakat kalangan bawah hanya menikmati 20% dari BBM bersubsidi. Selain itu Massa juga menuntut transparansi distribusi kuota BBM subsidi kepada masyarakat agar tidak mengalami mis-subsidi BBM. Massa turut menuntut pemerintah agar dalam waktu dekat segera merumuskan roadmap jangka panjang transisi energi fosil ke energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. Menuntut pemerintah agar dalam waktu dekat segera merumuskan roadmap jangka panjang transisi energi fosil ke energi baru terbarukan yang ramah lingkungan, ungkapnya. Artikel ini telah tayang di tribunnews.com dengan judul Sejumlah BEM Kampus Demo Tolak Kenaikan BBM Subsidi, bawa sejumlah poin tuntutan buat pemerintah. Penulis, Danang Triatmojo, Editor, Johnson Simanjuntak. Demikianlah berita disampaikan hari ini. Banjali berpesan jangan lupa like dan subscribe.